Oke, selamat malam teman-teman trader dari Semarang Trader Academy. Apa kabar? Semoga ibadah lancar ya dan sehat selalu. Oke, malam ini saya akan membahas tentang Bitcoin. Bitcoin minggu lalu atau 2 minggu lalu saya lupa, tanggal 8 bulan 4, berarti 2 minggu lalu ya. Saya ada plan yang saya share di channel Telegram. Saya ada plan untuk buy di area ini ya. Di area ini new demand yang ada angkanya 55882 ini dengan TP1, TP2, TP3. Dan waktu itu market masuk, sudah mulai reject, masuk lagi kedua kali, ketiga kali baru dia mulai angkat naik ke atas. Nah, di sini apa yang mau saya sampaikan? Jadi SND price action tetap berlaku ya, apapun bentuk marketnya, Bitcoin, cryptocurrency, saham pun jalan. Cuman yang saya garis bawahi di sini bahwa teman-teman nggak bisa asal pindah ya, asal diversifikasi untuk aset Anda tanpa pengetahuan yang cukup ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pahamnya forex, cuman mungkin ya teman-teman tahu ya, di pertengahan bulan ini kan forex agak lesu, saham pun lesu, tahu-tahu Anda pindah langsung ke Bitcoin atau pindah ke kripto, aset yang lainnya. Saya harap perpindahan Anda ke aset yang lain atau ke bisnis digital yang lain bukan karena emosi. Harapan saya Anda pindah itu dengan pengetahuan yang cukup tentang apa yang Anda transaksikan, apa yang Anda lakukan terhadap uang Anda. Kalau saya kemarin sempat baca beberapa buku, 1000 jam Anda belajar, Anda akan mahir, sangat mahir. Tapi dengan 20 jam belajar, Anda sudah sedikit punya basic, masih basic. Ya. Jadi kenapa kelas STA kita adakan 10 kali pertemuan dengan 2 jam setiap pertemuannya. Itu kita ambil dari hasil riset dari sebuah buku. Jadi memang kita belajar minimal 20 jam dalam satu sesi pelajaran yang berlangsung agak panjang. Nah, ini kita mau lihat nasibnya Bitcoin bagaimana. Memang terkoreksi lumayan, tetapi juga dia masih tertahan di demand. Kemarin buy-nya di sini yang sudah TP, sekarang nahan di demand yang kedua kalinya, yang di bawahnya. Nah, kita akan lihat chart yang lebih lengkap di TradingView. Oke, kita coba lihat dari support di bawah ini. Kita tarik ke sini. Ini momentum terakhir Bitcoin. Teman-teman bisa lihat ya. Ini daily, saya coba rubah dulu ke 4 jam. Kalau melihat trend lainnya ini memang sudah break. Saya hapus ya. Saya kasih gambar yang ini aja deh. Ini sudah break. Oke. Tren naik sudah break. Tetapi kita perlu perhatikan juga saat tren itu break, ada low, ada lower low. Yang kita harus lihat adalah demand-nya juga. Demand di area hijau ini, demand-nya dites. Oke, demand retest. Nah,
Kalau market masih merespon sebuah demand dan demand itu masih kokoh berdiri, sepertinya market belum akan turun. Hanya bias saja, biasnya akan turun, terlihatnya akan turun. Tapi menurut saya belum akan turun. Karena masih ketahan di demand ya. Nah, perkiraannya kita bagaimana untuk melihat next pergerakannya? Kita ambil resisten ke resisten. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ini ada support yang di break. Di sini timbul ya supply ya. Dan di atasnya ini ada resisten dan support yang ada di satu garis. Zonanya zona besar ini. Nah, saya pakai trading view agak kagok karena emang jarang. Nah, apakah boleh jika saat market masuk sini kita sell? Apakah boleh? Ini kita anggap sell zone. Sell zone ini merangkap jadi satu ya, dari zona yang bawah ini dan zona besar ini. Apakah ini akan menjadi sebuah sell zone? Nah, jadi begini teman-teman. Saat Anda menyikapi sebuah zone, kembalikan lagi terhadap diri Anda. Siapkah Anda dengan resiko yang bisa terjadi di dalam zona tersebut? Siapkah Anda? Kalau Anda siap, do it. Kalau teman-teman belum siap, dipantau dulu. Ya. Jadi di sini kita bukan berarti oke, itu supply dan kita akan eksekusi di sana. Enggak seperti itu. Tetapi yang pertama adalah sikapi dulu zona itu. Berapa risknya? Berapa kemungkinan profitnya? Kalau dengan kondisi historia seperti ini, low, high, higher low, higher high, higher low, lower high. Ini akan ada konsolidasi. Kita lihat di area high-nya ini. Kalau kita entry di sini, ya, kita ambil full base. Ambil zona full ya. Nah, seperti ini. Taking profit pertama di sini. Risknya 4,5, 4,45%. Targetnya 4,14%. Ada 1:1 enggak? Sepertinya enggak ada. Kecuali jika ada entry di sini, di tengah, di SSR ya, significant support dan resistance ini. Saya kasih keterangan dulu, ini SSR. Itu akan berbeda lagi. Di mana Anda punya resiko 2% dan target profit Anda sekitar 6%. Lebih besar. Untuk Anda ambil di area SSR. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu bingung. Kembalikan lagi ke diri Anda. Siap nggak dengan resiko yang mungkin terjadi? Kalau nggak siap, tinggalkan. Tapi begitu siap, lakukan. Nah, lalu bagaimana jika market tidak berkata seperti apa yang kita harapkan? Mungkin market tiba-tiba break
ke atas. Break supply. Kalau saya pribadi ya, kalau dia break supply doang, sebaiknya bisa break all time high. Nah, ini lebih clear lagi. Ini lebih clear lagi. Jelas di sini. Apa yang kita cari saat nanti dia pullback, kita akan cari area demand. Saat market pullback, kita cari demand. Tapi alasannya harus higher high. Higher high, break struktur, dan break supply. Alasan utamanya harus ada. Ya, kita cari pullbacknya market untuk dapatkan potensi harga yang terbang lagi ke atas. Jadi sell zone ini boleh Anda spekulasi cukup dengan resiko yang kecil untuk yang trading derivatif Bitcoin ya, bukan untuk yang Bitcoin dalam transaksi aslinya. Karena kalau transaksi aslinya kan kita nggak bisa short selling. Nah, saat Anda sell, Anda boleh targetkan di sini target pertama, target kedua ngikutin lah, target kedua dan ketiga Anda bisa cari sendiri. Yang penting adalah target pertama dulu, ya. Lalu, ini untuk yang main derivatif, yang trading derivatif. Lalu jika Anda trading di Bitcoin yang real, saran saya, Anda tunggu higher high lagi, break struktur dan break supply, baru kita cari demand lagi. Apakah Bitcoin dalam waktu dekat akan turun? Ya turun, tapi akan naik lagi karena ini masih tren. Dia masih trending. Dia masih trending. Ya. Dia masih trending. Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi tadi di depan saya bilang, saat Anda pindah sebuah investasi, pelajari dulu minimal 20 jam Anda belajar. Ya. Jangan asal taruh ikuti emosi, ikuti kata hati aja, jangan, ikut teman-teman jangan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah Anda tahu sendiri, belajar sendiri dengan baik. Lalu, untuk yang trading derivatif boleh sell dulu di area ini 61.277, resikonya 62.612, disclaimer on. Oke. Untuk yang pegang realnya Bitcoin, tunggu higher high lagi, baru Anda buy nanti. Masih lama Mas Megan mungkin terbentuk higher high. Nggak apa-apa, mendingan nunggu dapat duit daripada keburu-buru duitmu hilang. Ya. Mendingan lama menunggu tapi dapat duit daripada keburu-buru duitmu hilang. Oke, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer on dan tetap gunakan money management yang baik. Dan jangan lupa Anda harus siapkan resiko terlebih dahulu sebelum rewardnya. Oke, thank you. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beristirahat dan God bless.